Jadi keputusan lu goblok. Nasib lu goblok. Nyesel sih sebenarnya gue. Lu tuh apa yang lu lakukan kalau YouTube bangkrut? Gue pulang aja deh. Ya. Halo bos, gua hari ini ditemenin kawan gua. Gua mau ngobrol-ngobrol soal, nggak tahu deh soal apaan. Siapa lu? Hah? Siapa? Gua. Ini gitu. Oke. Gua Hanif. Gua bisa dibilang seorang pekerja di dunia. Kuli gitu ya? Kuli lah ya. Kuliah. Kuli corporate di dunia kreatif lah. Mungkin buat beberapa orang hal yang seksi. Dunia Gitu ya? advertising. Jadi gue dihadapkan pada beberapa pilihan, terutama ini menyangkut masa depan. Yang pertama adalah gue bertahan di perusahaan yang gue punya, yang gue bekerja sekarang. Kedua adalah gue mengembangkan bisnis teman gue yang saat ini lagi digarap. Ketiga, gue dapat tawaran untuk pindah ke client side, tempat gue handle, basically company yang gue handle. Dan yang terakhir adalah gue mendapatkan tawaran dari seorang kawan juga. Dia bilang, koneksi lu banyak, skill lu oke, experience lu banyak, kenapa lo nggak buka sendiri aja sih? Nah, itu adalah hal yang menjadi pikiran gue selama ya beberapa bulan ini lah. Jadi ada 4 pilihan nih. Ada 4 pilihan. Oh, lo lagi di tengah-tengah Dilema nih. dilema. Jujur ya, memang dari kantor yang sekarang banyak ekspektasi lah ke gue. Oh, iya. Lu perasa juga lu tatoan doang badan lu ya? Badan doang, tatoan, hati mah Hello Kitty. Enggak, gue bingung, bukan nih kan ada 4. Lu 4 yang 3-3 jadi duitnya lebih gede. Tapi lu tetap ada pilihan bertahan gitu. Kalau di situ gue lebih menambah ilmu. Masih. Gue lebih mengembangkan diri gue sendiri. Sudah. Gitu. Loh, iya, ilmu lu bertambah. Terus kenapa mesti lu mikir mau pindah gitu kan? Lu berarti nggak happy yang sekarang gitu? Happy, karena basically ya ini memang passion gue. Nah, dilema lu kenapa? Namanya dilema kan berarti ada 2 hal kan. Satu A dan satu mundur. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang kiri, ada yang kanan. Itu kan dilema tuh. Iya. Nah, dilema lu tuh apa? 4 ini apa? Dilemanya tuh apa? Ya kalau dari segi ilmu iya, cuman dari segi salary itu yang agak berat. Kalau gua pindah untuk sisi client side, salary gua akan jauh nambah. Tapi once again ya, baik cuman jadi seorang karyawan. Kalau gua mengembangkan bisnis mulai dari nol, itu Semuanya mulai dari nol juga. semuanya mulai dari nol juga. Cuman Bisa nol, bisa 100 gitu. Apakah gua sanggup untuk benar-benar start dari nol mengembangkan perusahaan baru? Karena di Jakarta dunia kreatif seperti gue yang sekarang jalan itu udah kompetisinya udah gila-gilaan sih. Perkembangannya dari pertama kali gue nyemplung ke dunia kreatif sampai sekarang itu kompetisinya gila-gilaan. Bahkan ya sorry itu sih gue ngerasa kayak sometimes masih ada politiknya juga lah, juga gue dari segi kerjaan. Terus kalau gue join dengan teman untuk ngembangin bisnis, dilematisnya adalah apakah kita akan survive atau enggak. Gitu. Basically itu sih. Jadi kan biasanya gitu tuh, bos. Lo misalnya lo mau memilih keputusan, ada 4-4-4-nya bagus. Nah, lu pengen keputusan yang pasti, keputusan yang bikin lo happy. Iya, you know. pasti.
ya sih. Ya demi halayak orang banyak juga kan. Demi halayak orang banyak juga. Halayak orang banyak tuh berarti kan lu mikirin anak lo. Ya. Lu mikirin keluarga lu kan. Ya. Jadi lu kalau mau memutuskan 4 hal, itu namanya decision making. Bagaimana kita harus mengambil keputusan, bos. Keputusan sama dengan nasib lo. Jadi keputusan lo goblok, bos. Nasib lo goblok. Anjir hidup bukan tak. Anjir itu lo. Iya gak sih? Kalau jadi gini loh, lu kalau memutuskan itu pada saat lu bagus nih. Gua itu adalah orang yang maju terus, orang yang berubahnya cepat gitu ya, menyesuaikan keadaan, tapi gue adalah orang yang super lambat ketika mengambil keputusan. Ya nggak sih? Gue super lambat, gue pertimbangkan. Kenapa? Karena keputusan sebenarnya nasib, bos. Kalau lu memutuskan yang asal itu sekecil apapun keputusan, ya, lu mau belajar apa mau main game? Belajar sambil main game kan? Iya kan? Lu sering kayak gitu tuh. Bener kan? Ya kan? Mau belajar atau main game? Ah, yang bener aja. Main game, ya udah, lu menunda belajar. Lu nggak sadar nanti besok lu begitu terus, akhirnya jadi terbiasa, jadi habit lu kayak begitu tuh. Nah, keputusan itu adalah nasib. So, dari lu nih, bagaimana dong bang? Bagaimana kita mengambil keputusan? Tergantung balik lagi dari apa ya fokus kita. Semua orang pengen happy lah. Semua orang pengen happy, bahagia. Apa yang mesti terjadi dalam hidup kita supaya kita bahagia? Kalau gue harus terjadi keluarga gue makan, sama lu juga gitu. Anak lu harus makan ya nggak? Kita udah om-om kan. Anak udah ada, ini temen gue nih dari udah lama, dari berapa lama kita bertemu? Lu seneng banget ya bertemu sama gue? Biasa aja sih. Ada nyeselnya juga lah. Ya kan, lu seneng banget kayaknya gue lagi bertemu sama gue. Nyesel sih sebenarnya gue. Nyesel gue kenal orang kayak lu. Gila. Gila, berapa lama kita sebenarnya? 2001 kali ya? Iya, 2001. Gila. Makanya kenal. Gue sih udah gak mau temen sama dia, tapi dia ngejar-ngejar gue lagi. Gue gak enak. Ya? Gue pulang aja deh. Ya. Apa yang mesti terjadi pada saat kita memutuskan ya, kita dulu bego-begoan bareng ya. Kita dulu juga banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini kan. Dalam ya kita suka ngapain lah ngalur ngidul. Keputusan adalah nasib. Pada saat lo memutuskan apa sih yang mesti terjadi dalam hidup lo. Kalau lo katakan, gue saat ini yang paling prioritas utama gue adalah gue belajar. Berarti kan itu kan memudahkan lo untuk memutuskan sesuatu. Ya kan? Atau bos. Ya, atau gue bosen nih sama kantor gue sekarang nih. Ada orang yang tipenya nih kayak gue nih. Kalau nggak dikasih adrenalin, kalau nggak dikasih si posisi hidup mati, ya kan? Nah, gue seneng di adrenalin. Otak gue, badan gue akan tambah pintar kalau ada yang goblok-goblokin gue. Lu gitu kan? Ya iya sih. Cuman memang ada yang bilang ini resiko banget tuh bang. Lu cuma modal nekat, enggak. Jadi kayak misalnya nih lu kan udah lama nih di industri kreatif lu ini kan, ya kan, lu ditawarin di perusahaan besar, artinya ada peningkatan gaji, atau lu mau entrepreneur, lu ada nggak sih rasa pengen entrepreneur gitu? Sebenarnya ada gitu kan, karena once again buat gua kalau kita udah di dunia entrepreneur itu kayak you have more flexible time. Meskipun ya pada awalnya pasti akan lo banting tulang, darah-darah. Apa sih yang lu pengen dalam hidup lu tuh? Mimpi besar lu tuh apa sih? Ya mimpi besar gue sih sebetulnya kayaknya klise ya. Klise, maksud gue kayak garing ya? Itu kering bang, jauh klise sama kering. Oh kering. Gak, maksud gue gini, gue pengen secara financial ya, gue bebas, aman, bukan bebas sih, maksudnya kayak ya kalau orang bilang sih pas-pasan lah, pas mau beli mobil ada duitnya, pas mau beli rumah ada duitnya, gitu. Jadi memang ada istilah money can't buy everything, but everything needs money. Terus, jadi gue pengen punya my own business, iya.
Dalam artian yang pengen banget tuh apa? Soalnya lu ragu nih kan. Nah, kalau nggak tahu nih apa sih sebenarnya dalam hidup lu tuh fokus lu. Gue yakin yang nonton banyak juga yang gini loh. Pada saat lu memulai start sesuatu, passion lu gede. Gua akan kesini, gua akan begini, gua akan di tengah jalan turun tuh. Lu mulai adjust. Lu ngerti gak? Yeah. Lu mulai sesuaikan mimpi lu. Lu mulai bilang begini. Lu nggak cocok lah bos, mimpi kayak begitu bos, ketinggian bos, bangunlah dari mimpi lu, ya nggak? Yes. Lu, ya kan? Ya nggak? Sering nggak kayak gitu orang tuh? Sebenarnya, nah jeleknya mungkin dari orang mungkin enggak sih, cuman lebih dari dalam diri gue sendiri. Gue malah meragukan, apalagi misalkan kayak tadi gue ditawarin untuk, nih gue kasih duit lu bangun perusahaan deh. Di satu sisi gue kayak, wah oke nih, gue coba belajar bisnisnya. Tapi di satu sisi gue punya keraguan. Ragunya apa? Apakah akan bertahan? Maksudnya? Ya, sekarang gini. Ya bertahan apanya? Bertahan dalam artinya gini, kayak gue bilang tadi, yang namanya dunia industri kreatif itu pesaingnya udah banyak banget. Oh. Gue lebih ke pesimis ke situnya gitu kan. Jadi kayak, apakah gue mampu compete apalagi? Gue tadi tuh ketemu orang ya kan? Di saat gue adalah orang digital kan, maksudnya gue bisnis gue di online terus tuh ya. Dulu gue punya web lah, sekarang ini itu kan gue banyak di digital. Gue dibilang sama dia begini, kan gue semangat banget dong. Gue bilang, lu tuh jam sekarang men, lu harus punya sosial media men. Sosial media adalah sebuah keniscayaan. Gila, lu kayak pengkhotbah gitu gue. Minum dulu haus kan? lu tuh harus punya sosial media. Tau gak dia ngomong apa? Dia manggil gue apa tadi ya? Mas gue panggil Mas. Tukang bakso dong. Iya, tukang bakso cuy. Dia tanya gini, apa yang lo lakukan kalau Instagram bangkrut? Anjing. Gue bingung juga jawabnya bos. Sekarang mikir aja mas. Lo tuh apa yang lo lakukan kalau YouTube bangkrut? Anjing, gue bingung tuh. Gimana gue jawabnya? Gimana mas? Coba komen di bawah. Apa yang lo lakukan kalau Instagram atau YouTube bangkrut? Itu jawab. Lu jangan tawa aja. Apa yang lo lakukan kalau lu kasih insight dong sama gue? Apa yang lo lakukan? Jawaban lu apa kalau tanya begitu? Padahal gue seorang praktisi personal branding gitu, Instagram, YouTube, Facebook. Gue sangat mendorong orang untuk bikin personal branding di sosial media. Tapi apa? Terus dia jawab dengan gue begitu. Kalau lu mau memulai sesuatu, terus langsung lu tanyain gimana ya kalau nanti competitionnya lu mau entrepreneur, terus lu tanyain competition itu terlalu berat bos, apa yang mesti gue lakukan, ya kan? Sama kayak itu sama tuh semangat otaknya, maksud gue ketika gue baru mau buat sosial media, terus ada ini orang bagus ya, ini orang jago loh, ya kan, gue nggak usah sebut namanya. Terus dia ngomong apa yang lo lakukan kalau YouTube dan Instagram bangkrut. Sama aja lu kayak mau keluar jalan, apa yang lo lakukan kalau ada orang mau nabrak lu. Ya nggak sih? Jadi otak lu yang bagus itu, iya kan? Enggak sih, otak lu nggak bagus sih. Rada-rada kurang lah. Ya kan? Pinter banget nyiptain yang namanya hambatan. Ya nggak sih? Itu loh. Gue juga nggak tahu apa yang gue lakukan kalau YouTube bangkrut. Akhirnya gue jawab sama dia ya. Ya nanti kalau Instagramnya bangkrut, pasti akan ada sosial media lain atau hal lain atau teknologi lain yang we don't even know. Tapi at least saat ini itu yang gue kerjain gitu kan. Gue kalau kita terus bekerja, terus berkarya, terus maju ke apa yang kita yakini, kan otak kan dilatih untuk terus berpikir apalagi yang mau gue tambah nih dari Instagram gue sekarang udah sekian ribu follower misalnya ya ukurannya, tambah lagi gimana, jadi kan berada di situ terus kan. Kalau setiap 5 tahun nanti 5 tahun lagi kita terus maju, di 5 tahun itu pun Instagram bener-bener bangkrut, adalah nanti nama baru atau apa, kan kita kan tinggal adapt ke sana bisa. Iya sih, lu kayaknya nggak terima gitu. Bukan nggak terima, bener nggak? Ya benar maksudnya. Iya nggak? Ya emang kita yang harus bisa adapt ke kondisi yang istilahnya yang tidak terduga. Iya dong.
Nah kalau lu udah mau memulai sesuatu, terus langsung lu ciptain list daftar hal penghambat dunia, mati bos. Kenapa enggak otak kita yakin ke sana, dijalanin aja. Terus nanti gimana bang? Kalau anak gua nggak makan gimana? Nah makanya gua pengen tuh setiap kali lu mau masuk ke entrepreneur, lu pastiin dulu punya tabungan, jangan kayak orang gila juga. Lu langsung tabungan lu nggak ada, ya kan? Lu mulai usaha baru. Nah itu gila tuh menurut gue. Kalau memang lu pengen usaha, kalau lu pengen bekerja, lu slow down sedikit, lu tunda, nggak apa-apa juga. Lu tunda bikin usaha, makanya mungkin lu harus merasa nambahin skill lu dulu, nambahin networking lu dulu. Setelah itu one day baru lu berusaha, nggak apa-apa juga, gitu. Tapi yang paling nggak benar menurut gue adalah kalau lu stay. Ini kan ada banyak nih tawaran nih, semuanya maju kan? Maju. Ya lu harus pilih dong, harus maju dong, ya kan? Semuanya harus maju, menurut gue gitu sih. Jadi kalau lu nggak maju-maju, badan lu doang tatoan, muka lu aja begitu ya kan, gaya lu kayak kalau di foto-foto kan ya, keren, keker gitu. Pas mau maju lu masih lemes kayak, aduh ya kan. Nah, gue kerjain aja, gue sih tipikal lu kenal gue lah ya. Gue pokoknya gue kerjain aja maju ya kan gitu. Gue pertama kali bikin YouTube, ya gue kerjain aja. Dengan segala kekurangan gue, dengan segala keterbatasan gue, dengan segala ketidakmengertian gue, apa yang gue siapin? Yang gue siapin adalah gue udah lihat nih, eyes on the prize. Udah lihat ujungnya, terus gue pastikan, tau nggak hal pertama? Nih gue tahu hal pertama yang lo butuhkan saat lo pindah, atau saat lo berusaha, atau saat lo mau naik karir. Kan lo kan tadi juga bilang, kalau misalnya gue ke perusahaan yang besar ini oil and gas ya, international company lagi, corporate lagi, ya kan? Besar sekali, tanggung jawab lu mungkin jadi besar. Nah lu juga ragu, bisa nggak gitu? Iya, bukan bisa atau nggak. Kalau bisa, secara personal ya gue yakin bisa. Ada yang bilang bahwa lu mau setinggi apapun jabatan dalam sebuah perusahaan, kalau lu memang karyawan, lu akan karyawan terus. Tapi once lu start as a little boss, lu akan bisa naik jadi big boss. Gue lebih kayak, apakah gue mau menjadi karyawan besar atau gue menjadi bos kecil yang nantinya akan jadi bos besar. Maunya apa? Ya bos besar sih. Ya nggak bisa bos. Ya gue kalau ya itu mau gue. Cita-cita lo? Gue menjadi bos besar, punya company sendiri. Jadi gue, ya itu mau gue kayak, lu itu yang gue bilang tadi. Kalau lu memang menjadi seorang karyawan besar, ya lu akan tetap jadi karyawan. Ya kan, lu mau jabatan lu director kayak apa kayak lu mau 30-an ya nih? Terus 47 ya? 17. Ya umur segini tuh memang lagi kayak, lu tau gak? Itu banyak banget yang nanya sama gue tuh, umur selo ini ya 30. Wah, kan gue dikit lagi menuju 4 nih kan, kampret juga ya kan. 30-an itu dia bingung menentukan, ya kan? Dia ragu dia, ya kan gitu. Nah sekarang gue tanya nih, berarti lu memang pingin entrepreneur? Pengen. Udah, itu titik akhir lu? Titik akhir gue itu entrepreneur. So start now. Enggak, lu kayaknya gak terima gitu kan. Tadi. Enggak, kenapa lu gak mau, coba gue tanya. Bukan masalah. Let's start now, langsung keluar sekarang, besok lah. Kali gue keluar besok. Ya kan udah ada yang mau iniin kan katanya? Iya ada, cuma kan semuanya kan butuh proses. Proses apa? Ya segala macam kan, maksud gue. Tabungan lu ada nggak? Ya ada tabungan, tapi kan gue harus calculate dulu kan. Iya. Itu kan semua harus diperhitungkan dulu. Ya kayak lu bilang aja gitu kan, lu harus punya tabungan. Gue harus bisa mengkalkulasi pengeluaran gua dalam let's say pada saat gue keluar untuk 1 tahun ke depan. Yoi. Benar nggak? 6 bulan lah, 6 bulan. 6 bulan let's say, selama 6 bulan ini apakah? Kalau lo yang masih mula-mula sih 6 bulan. Kalau kayak gue 3 bulan aja cukup itu. Ya kan? Bang, lu mau jadi entrepreneur kan? Pengen. Duit udah ada. Kalau untuk pribadi udah. Stamina kuat nggak? Mudah-mudahan kuat sih. Ya gue udah 13 tahun ini. Ya mungkin salah satu pemikiran gue untuk start my own business adalah ya kayak tadi gue bilang awalnya mungkin gue harus turun tangan langsung. Tapi once udah running well, udah aman, at least gue udah bisa pada istirahat. Ya. Dalam artian gue hanya
helikopter view. Karena Nanti lama itu helikopter view mah. tapi kan maksudnya gini, itu at least sudah ada dari dalam plan gue udah seperti itu. Karena Yang ngeganjel lo apa dong jadi? Kenapa nggak besok langsung? ya kan tadi gue bilang, gue kalkulasi dulu. Oke. Gitu kan. Ya itu intinya dong. Karena gue juga ngerasa bahwa bos, umur nambah terus bos, badan fisik makin lemah bos. Dulu gue 2 hari 3 hari begadang nggak tidur beresin kerjaan gue masih kuat. Sekarang kayak sehari begadang kayak udah lemah banget sih. Lemes ya? Lemes. Bawaannya udah pengen ringkuknya di kasur. Nah. Gitu. Jadi ya itu salah satu pemikiran gue adalah satu, usia nambah terus, kondisi fisik juga mulai berkurang. That's why gue pengen coba, gue pengen take a risk untuk ngambil si tawaran dari teman untuk invest. Tapi lo happy nggak sekarang kerja? Happy. Kalau dari, karena gini, buat gue, ya gue memang kayak tadi gue bilang, kerjaan gue ini adalah memang passion gue. Meskipun pada awalnya gue ngerasa kayak pada saat gue awal bekerja di dunia kreatif tuh kayak, masa iya sih passion gue di sini. Kalau lu bilang lu mau jadi pengusaha, jalankan jadi pengusaha bos. Gua nggak pernah yang harus disiapkan untuk gua kalau mau jadi pengusaha ya lu harus buat lah, lu jangan tatoan doang. Gua udah bilang sama lu, banteng lo nggak banteng. Banteng kalau lihat merah bos, gimana coba banteng kalau lihat merah bos? Jeruduk lah. Jeruk. Dia nggak banyak mikir ya. Sikat terus. Nggak terus, ya kan? Nggak banyak mikir, mata tertuju pada yang warna merahnya, lingkungan ngomong apa bodo amat, terus dia mencari solusi. Dia ketemu hambatan nih, banteng nih, dia berhenti atau dia belok kiri, belok kanan, kan itu. Pokoknya dia harus dapat. Nah, jadi gue nggak pernah, gue sangat menyarankan, apalagi lu umur 30-an, lu lakukanlah apa yang memang benar-benar lu pengen, bos. Jadi kalau lu terus ragu, terus menunda, apa tadi lu bilang? Umur makin tua, umur makin tua, badan makin lemah. badan makin lemah. Ini nggak ada lah itu. Bawa hambatan apa sih? Semuanya itu kan hanya ilusi-ilusi lo aja tuh. Nanti gue situ bisa nggak, ini bisa nggak, itu bisa nggak. Kalau gue jadi karyawan, kalau gue jadi apa? Kalau gue jadi pengusaha, apakah nanti usaha gue sukses? Terus kalau gue jadi karyawan, apakah gue nanti begini-begini aja? Ya nggak. Jadi lu hidup dalam ilusi-ilusi yang ketakutan-ketakutan yang besar. Nah, supaya nggak bingung, supaya nggak ragu. Pastikan nih, gue kasih tahu. Pastikan kalau memang lu punya suatu tujuan di depan sana, jalankan aja. Bodoh amat. Takut amat. Iya dong. Lu kalau mau keluar, atau lu mau delay dulu. Menurut lo kerja di perusahaan kan kayaknya tadi gue liat lu excited banget mau ditawarin sama perusahaan internasional itu kan. Lu excited banget. Dan itu nggak salah juga, Pak. Apa kalau lu merasa di situ memang bagus, nggak apa-apa juga, bos. Lu semua juga nih, kalau yang ada banyak pilihan, ya. It is about how to make a best decision. Best. Gak ada yang satu keputusan apa tadi? Keputusan sama dengan nasib. Kalau cara ngambil keputusan nasib gue, bos. Bos, ya kan? Terus bagaimana keputusan yang bagus, yang pasti bang? Gak ada. Ya kan? Tapi gue akan memutuskan sesuatu itu berdasarkan fokus gue. Fokus gue mau ngapain? Apa yang mesti terjadi dalam hidup lo supaya lo happy? And lakukan aja. Mau orang bilang lo gila, orang udah gila gimana? Orang negatif bilangnya lo goblok, lo gila, ya kan? Tinggalin aja. Nggak usah terlalu dengerin orang, toh. Ya memang gue tahu umur 30-an itu, apalagi lo punya anak banyak ya. Anak berapa, bos? 37. Enggak, anak berapa? 3 ya? 3. Cowok semua lagi kan? Cowok semua. Nah, lu ada ekornya kan? Ada buntutnya. Iya. Kalau lu udah punya alasan,
mengerjakan ini buat anak gue. Udah itu mah alasan the best. I will do everything, whatever it takes buat anak gue. Keren nggak gue ngomong gitu? Standar aja. Standar. Jadi sikat dulu baca. Sikat terus ya baca. Coba nama tadi? Togar. Hani. Gue nggak biasa manggil dia Hani. Togar, Hani, namanya Hani. Buat lo semua yang umur 30-an, kalau lo punya pilihan-pilihan dalam hidup lo dilema, ya, lo dilema mana keputusan yang terbaik. Itu lo mengharapkan adalah sebuah keputusan yang pasti. Buat gue, nggak ada yang pasti di dunia ini. Kemana fokus lo? Apa yang mesti terjadi dalam diri lo yang bikin lo happy? Dan putuskan untuk melangkah ke situ. Apapun alasannya, apapun hambatannya, apapun yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Lu masih 30-an bos, 5 tahun lagi, 7 tahun, lu terus melangkah maju di umur berapa yang utama tuh? 40 udah kaya bos. 5 tahun ke depan, lu fokus ke tujuan besar lu dan lu terus bertumbuh, melangkah, maju mengambil itu, melakukan apapun yang dibutuhkan, maka lu akan sukses. Thank you Han. Kok kita begini? Thank you udah mampir. Gue akan sering bikin video sama si Hani nih, temen gue. Hidup gue, cara gue, mimpi gue.